Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja ini dia. Ada energi dari The Hermit di situ. Kemudian hadir energi dari Queen of Swords ada di sana. Berikutnya ada energi ini dan kemudian ada energinya di sini. Baik, berikutnya ada energi ini, kemudian dari sini, kemudiannya energi di sini, dan berikutnya ada energi di sini. Oke ya. Jadi kalau melihat gini, bisa-bisa memang hubungannya kamu sama dia cukup complicated ini ya. Cukup complicated karena untuk beberapa Marsha ini tuh kayaknya hubungan cinta bersegi-segi ya untuk beberapa ya. Nah atau kemudian ada aja masalah-masalahnya dalam hubungan kalian yang kok kayaknya berkejar-kejaran di situ. Atau setidaknya ada satu urusan, ada satu isu, ada satu problem yang hingga sampai saat ini tuh nampak-nampaknya tidak bisa untuk kalian hadapi di sana ya. Misalnya nih, maaf, perkara agama. Terutama kalau kita di Indonesia ya, isu agama itu adalah isu yang cukup santer nih, berat ini sampai ada lagu-lagunya kan. Mari nggak tahu judul lagu-lagunya apa, tapi Mari itu tahu, pernah dengar, pernah baca ya, pernah baca Pak, ya pernah baca. Kok kayaknya lagi hype nih lagu-lagu dengan lirik-lirik perihal perbedaan agama gitu ya. Nah, jadi itu tuh cukup bikin kemelut di antara kalian. Pokoknya adalah ya, ada urusan yang tidak bisa bikin kamu dengan si dia itu tuh jos, mantap jalani relationship gitu. Atau bisa nih ada tabiat, ada kebutuhan ya. Kebutuhan itu tuh kayak nggak bisa nih jalani hidup hanya dengan satu orang pasangan. Mestinya itu tuh paling sedikit dua gitu ya. Dan ya pasangan ini tuh kayak nggak mampu untuk menghadapi situasi yang demikian. Misalnya contoh ya, kamu kayak ngerasa bahwa mantapnya hidupnya kamu, benernya hidupnya kamu, ya kamu harus didampingi oleh dua pria ataupun dua wanita. Nah sementara si dianya sendiri itu tuh dia pakai paham monogami gitu ya, bukan poligami tapi monogami gitu ya. Nah jadi ini tuh cukup santer menjadi masalah ya dalam relationshipnya kalian gitu loh ya. Nah dan tentu ketika seperti ini keadaan, maksudnya ada isu, ada masalah, Mari lihat kamunya itu tuh kayak udahlah dihadapi aja, ya udahlah dijalani aja, ya udahlah dianggap santai aja lah gitu ya. Kamu bisa kayak menganggap mudah situasi yang seperti ini. Walaupun kamu tahu oh ini tuh memang ada problem gitu ya. Tapi kamu kayak udahlah problemnya didiemin aja. Ya, problemnya itu tuh dihindarin aja. Udahlah kita kubur dalam-dalam aja itu masalah. Nggak usah itu tuh diangkat terus diangkat gitu ya. Maunya kamu kalau bisa ya seperti itu keadaannya gitu loh. Nah tapi walaupun kamu menginginkan hal yang demikian, tapi si pasangannya kamu dia tuh menolak ya. Dia itu tuh kalau udah melihat ada masalah, maka masalah itu tuh nggak bisa hanya disangkal, dikubur dalam-dalam. Namun maunya dia itu tuh ada jalan keluarnya. Dan hingga sampai saat ini, kamu sebagai pasangan, jika diharapkan kamu mencari jalan keluar dari permasalahan kalian, Mari bilang sih kamu belum mampu atau kamu belum mau gitu loh memecahkan masalah itu. Dan karena demikianlah ya, dianya sudah tahu juga bagaimana dirimu.
Jadi kalau Mari rasa dia itu tuh akan lebih memilih, ah udahlah gitu. Ya udahlah, kamu biar aja lah kamu dengan style hidupnya kamu, tapi aku juga akan dengan style hidupnya aku. Gitu. Ya. Nah, jadi kamu akan melihat di rentang 1 hingga 7, Mari bilang seseorang ini tuh akan mulai nih ya, memberikan jarak batas aman lebih jauh dari dirimu. Nah, jadi dalam tindakan nyata, dia bisa saja di situ tuh kayak mulai mengurang-ngurangi ya intensitas teleponan dengan kamu, chattingan dengan kamu, ketemuan dengan kamu, bertegur sapa mesra dengan kamu, peduli dengan kamu, gitu ya. Mulai dia akan memang merubah dirinya dia seperti yang Mari sampaikan barusan, gitu loh. Ya, mulai dia belajar untuk tutup mata saja. Mulai dia belajar untuk mementingkan diri dia saja. Nah, seperti itu ya. Mulai dia kayak menata masa depannya dia saja. Gitu loh. Karena kalau kamu diajak bermasa depan dengan style gayanya kamu seperti ini, wah berat dia. Berat dia. Nggak adil untuk dia. Gitu ya. Nah, maka mau nggak mau, Mari lihat dia itu tuh akan coba ya belajar mandiri dari kamu. Jadi kamu nggak usah heran nanti di rentang 1 hingga 7, ketika kamu nelfon dia, dia diem. Ketika kamu chatting sama dia, dia hanya balas seadanya saja. Gitu ya. Dianya kok kayak tidak tidak tetap mesra dengan kamu, tidak welcome, tidak tetap hangat ke kamu, gitu loh. Nah, di situ ya. Dan Mari lihat kamu memang akan menyadari gitu ya, akan ada perubahan-perubahan dari si pasangannya kamu ini. Tapi walaupun demikian, Mari nampak kamu akan kayak berusaha untuk mencegah dia ya, supaya dia itu tuh jangan berubah dari kamu. Gitu. Malah akan ada pencegahan dari kamu, karena kamu gak suka dengan pola pikir dia yang baru ini, versi dia yang baru ini, gitu. Kamu gak suka, gitu loh. Ya, nah jadi kamu akan cegah, gitu. Sebab kalau dia katakan ya, dia mikirin diri dia sendiri, dia mengurangi intensitasnya dia sama kamu, loh, kamu kan kayak merasa diabaikan, gitu. Lah kamu juga nggak seneng, gitu loh. Kamu nggak seneng kalau hanya disikapi dengan hangat-hangat suam kuku ya, atau hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku oleh si pasangannya kamu ini. Kamu itu tuh sorry aja nih, sebagaimana layaknya kamu manusia ya, yang ada keegoisannya kamu ya. Nah, dan yang ianya kamu boleh belakangan hari ini dan akan berlanjut ya, kamu lebih cenderung itu tuh memegang keegoisannya kamu, gitu. Jadi maunya kamu itu tuh menjadi center dalam hubungan ini, gitu. Apalagi kalau kamu itu tuh sudah jadi suaminya dia, sudah jadi istrinya dia, kayak kamu itu tuh punya hak bahwa kamu itu tuh harus lebih diutamakan ketimbang dia mengutamakan diri dia sendiri, gitu. Dan kamu bisa akan menuntut haknya kamu itu tuh dari dia kepada dia, gitu. Ya, jadi kalau dia itu kayak katakan dia mulai menyibukkan diri ya dengan aktivitas-aktivitas pribadinya dia, malah kamu bisa marah itu. Apaan sih kamu ini, gitu ya. Nah, kamu bisa kayak keras itu ke dia. Atau bukannya kamu marah-marah dalam bentuk omongan ya, bisa marahnya kamu itu tuh kamu malah ngediemin dia. Kamu malah kayak ngeblokir dia. Nah, bisa seperti itu. Karena kan orang mengekspresikan marah itu kan beda-beda ya. Nggak semua orang mengekspresikan marah itu tuh memecahkan piring gitu ya, menghempas pintu gitu ya. Atau wah nyerocos gitu ya, memuntahkan kalimat-kalimat yang tajam gitu ya, enggak. Ya ada beberapa itu tuh diem gitu loh, bersikap dingin gitu ya. Jadi kamu mau aja tuh, mungkin satu sisi dari dirimu tahu sih bahwa sikapnya dia demikian itu tuh enggak ada salah-salahnya juga gitu loh, ada kebenaran juga di baliknya. Tapi begitu keegoisannya kamu itu tuh dateng, wah nggak cocok nih, oh kurang ajar ini, nggak bener ini dianya nih, gitu kan. Nah di sana, jadi kamu kayak harus
menyikap, kamu harus merespon, kamu harus reaktif dengan sikapnya dia. Gitu. Ya. Jadi kayak keinginannya kamu mendominasinya dia itu tuh ndak habis-habis hingga sampai saat ini. Kamu suka soalnya, lagi-lagi kayak kata Mari, kamu kan pengen jadi center ya. Kamu kan pengen memang menjadi orang yang mendominasi dalam hubungan ini. Nah ketika dia melemahkan posisinya kamu menjadi center, menjadi orang yang mendominasi, dan itu kamu kayak tidak seneng, kamu gak suka gitu ya. Tapi gini, walaupun kamu sikapnya demikian, dia itu tuh boleh ya kayak gak mau tahu, masa bodoh dia, gak peduli dia, terserah dah kamu mau ngamuk-ngamuk, kamu mau diemin aku, kamu mau blokir aku ya, udah aku blokir balik kamu. Bisa dia gitu, bisa dia gitu ya. Kalau kamu bersikap dingin ke dia, maka dia itu tuh nggak akan heboh ya untuk nyariin kamu, supaya sikap dinginnya kamu itu tuh segera berubah menjadi kehangatan lagi. Malah dia nggak heboh kayak gitu. Kamu blokir dia, dia blokir kamu. Kamu diemin dia, dia diemin kamu. Gitu. Ya, di sana. Atau kalau misalnya kamu marah-marah, mau juga dia ini tuh balik marah-marah ini sama kamu ini. Gitu. Jadi dia bisa jadi orang yang benar-benar nge-mirroring kamu. Dan memang ya, untuk terutama rentang 1 hingga rentang 7 bulan Juli, ada keinginannya dia, kamu jauh dulu ya dari aku. Gitu. Aku nggak mau dulu mikirin kamu. Gitu. Aku nggak mau dulu nih ngeladenin kamu. Nggak mau dulu menghadapi kamu. Gitu. Kasih aku jarang ya. Gitu. Walaupun dia tahu mungkin kamu tuh bakalan nggak mau. Tapi Marliat dia bisa itu tuh akan maksa. Akan maksa. Jadi makanya mau kamu itu tuh 100 kali ngechatting dia, nggak ada dia balas, mau dia tuh. Malah tahu dia bakalan kamu itu tuh marah gitu ya, nggak seneng kamunya. Tapi dia bilang udah aku hadapi nanti marahnya kamu, nggak gitu ya. Atau kemudian dia yang kayak nggak peduli aku sama marah-marahnya kamu. Nah bisa gitu sih pasangannya kamu, gitu. Nah jadi kayak salah-salah hubungan kalian ini tuh bisa ini tuh jadi kayak beneran musuhan jadinya ya, salah-salah ya, keliru-keliru dalam menyikapi ya, jadi datangnya itu musuhan. Nah yang ngerinya kalau kemudian kamunya itu nanti menganggap dia musuh, ingat tadi kata Mari kan dia akan mirroring kamu kan, maka dia pun akan memusuhi kamu. Nah dan kalau kalian sudah bermusuhan, ngeri juga ini nanti keadaannya kalian ya, gitu, ngeri, panas betul ini nanti bisa ya, hubungannya itu tuh bisa ya agaknya mencekam gitu ya, menguras energi juga bisa di sana, chaosnya itu tuh bisa kayak chaosnya gitu ya. Jadi kayak menurut kebijaksanaannya dia ya, dia harus memperlakukan kamu sama keras seperti bagaimana kamu perlakukan dia gitu loh. Karena ada beberapa ya, seseorang ini tuh kok nganggap dianya itu tuh korban aja di hubungan kalian gitu loh. Banyak ketidakadilan yang dia rasakan dengan kamu gitu. Atau kemudian dia lihat ada yang salah dari hubungan ini gitu, dan yang ianya kesalahan itu tuh ya salah terus gitu loh, nggak berubah-berubah di sana ya, salah. Jadi ada pikirannya dia, kayaknya hidupnya aku ini tuh nggak benar kalau aku habiskan dengan kamu. Ada mulai pemikirannya dia gitu. Ya, kayaknya kamu ini tuh nggak layak untuk aku cintai. Nah bahkan keras seperti itu tuh ada. Kayaknya kamu itu tuh nggak layak untuk aku sayang. Gitu ya. Nampak-nampaknya aku ini bodoh ini. Kalau aku tuh mau sayang kamu, kalau aku mau cinta sama kamu. Gitu. Ya, kalau aku menginginkan kamu, keras-keras itu seperti kayak satu hal yang konyol untuk aku lakukan. Nah gitu dia. Gitu dia. Ya. Rasa-rasanya setelah sekian lama ini aku menjalani hubungan sama kamu, kayaknya aku harus lebih utamakan dirinya aku sendiri deh. Gitu. Oh ya ingat, ini tuh bacaannya bisa bolak-balik ya. Yang Mari baca energinya Capricorn dalam kehidupan nyata sangat mungkin itu energi pasangan Capricorn ya.
Jadi monggo dibolak-balik sendiri apabila bisa dibolak-balik. Ya, kalau nggak bisa silakan aja ini videonya ditinggalin. Karena berarti ini tuh bukan energi Capricorn-nya kamu. Ya, nah tapi biarkan Mari membacakan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarotnya ya. Untuk tidak membingungkan kamu sebagai pendengar. Nah jadi itu balik lagi. Ya, kayaknya sama kamu itu tuh mesti harus lebih dingin hati katanya dia. Ya, dia harus lebih waras. Nah, ketika kewarasannya dia ini tuh ada, itu tuh harus dibarengi dengan hatinya itu tuh dingin. Jadi tuh jadi tega sama kamu. Tega ngediemin kamu, tega berjarak dari kamu, tega nge-mirroring kamu kalau kamunya itu tuh ngamuk-ngamuk sama dia. Gitu loh. Ya. Ketika akal sehat bermain, maka hati itu tuh tidak bisa lembut, tidak bisa lemah. Gitu loh. Hati ini pun harus tega, harus kuat. Gitu loh. Walaupun kemudian yang dilakukannya dia tahu itu tuh, tindakannya dia itu tuh tindakan nggak benar juga. Tapi harus begitu pula untuk ngadepin kamu. Nah, di situ ya. Jadi salah-salah ini tuh balik lagi hubungan kalian bisa ya yang tadinya dari hubungan yang paling diinginkan atau cukup diinginkan ini tuh berubah menjadi hubungan yang paling dibenci atau cukup dibenci gitu. Nah, jadi energi saling merusak itu tuh mungkin saja ya menjadi gambaran hubungan kalian di masa depan gitu loh. Saling merusak, akan saling mengganggu jadinya di sini. Gitu ya. Nah, memang kalau boleh Mari sarankan, siapapun kalian yang paling keras dalam hubungan ini, tidak ada salahnya untuk melembutkan diri ya. Siapa yang tadinya paling arogan dalam hubungan ini, nggak ada salahnya kearoganan itu tuh dikurang-kurangi. Gitu loh, karena kayak gimana pun akan merusak diri sendiri. Mari lihat. Memang kalau dalam tebaran apa adanya, itu tuh energi dari kamu ya Capricorn ya. Gitu. Di sana. Kalau kamu pakai gaya-gaya arogan-arogannya kamu, gitu ya, itu tuh nanti akan mencederai kamu sendiri juga. Karena si dianya itu tuh akan bisa menangkis ya kearoganannya kamu. Gitu. Kalau kamu tuh egois, egoisnya kamu itu tuh nggak akan berlaku itu di dia. Oke, mungkin untuk sekian saat keegoisannya kamu itu tuh akan dipatuhi, akan diberikan asupan oleh dia. Tapi makin-makin kesini dan akan berlanjut untuk waktu berikutnya, wah keegoisannya kamu itu tuh nggak laku, gitu ya. Itu tuh barang sampah. Nah bisa dia ngomongnya kayak gitu tuh. Nah di sana ya. Nah jadi apa yang baik, apa yang benar untuk menurut kamu, untuk dirimu, ya itu tuh bisa akan dinilai sama dia tak baik, tak benar, terutama jika dihitung menurut kepentingannya dia. Nah seperti itu. Makanya bisa ini tuh akan menjadi musuh kalian berdua, salah-salah. Ya, salah-salah menyikapi keadaan ini. Jadi musuhan. Nah, itu. Kalau sudah jadi musuhan kalian berdua, ini tuh energi kalian sebenarnya sama-sama kuat ini, Bos. Ya. Kalau kamu ngerasa kamu bisa merusak dia, maka sudah pasti dia pun sebenarnya itu tuh bisa merusak kamu. Gitu loh, ya. Nah, tapi itulah, mari harapkan tidak ada permusuhan yang intens ya. Apalagi kemudian berubah menjadi dendam di sini, ya. Nah, semogalah tidak ada. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut Aries, kemudian Pisces, ada Capricorn di sana, berikut energi Aries, ada Libra, Scorpio, kemudian energi Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.